Hello Warriors, saya mengundang kalian untuk datang ke acara Warrior Worship Night di kota Manado. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 2023 di Geraha GSKI Philadelphia, kota Manado. Kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan dilawat oleh Roh Kudus bersama-sama. So, jangan sampai nggak datang ya. See you and God bless. Salam saudara, kita kembali mengikuti ABAM, ini episode 683. Dari pria usia 40 tahun sudah menikah di Serui, Papua. Salam yang mau saya tanyakan berbicara tentang hobi. Sama seperti orang lain di sela-sela kesibukan memiliki hobi seperti memancing, main sepak bola, dan lain sebagainya. Saya hobi menyanyi, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau dalam hobi saya menyanyi, diselingi dengan nyanyi lagu sekuler atau nyanyi lagu dunia, boleh nggak, Pak? Sebagai hobi dalam mengisi waktu luang. Oke. Kita harus tahu bahwa manusia itu manusia yang bermain atau homo ludens. Jadi hobi itu termasuk bagian hidup manusia yang mewarnai manusia dan memberikan kesukaan. Hobi tidak salah. Tetapi masalahnya adalah apakah hobi kita itu bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak. Ya. Kalau tidak, seperti sepak bola, menyanyi, bahkan memancing juga tidak salah. Tetapi jangan sampai hobi mengambil alih atau mengganggu tugas-tugas utama. Kewajiban-kewajiban utama ya. Kewajiban utama kita bekerja, mengurus rumah tangga dan kegiatan rohani. Nah, ini yang mesti harus dipahami. Lalu mengenai lagu sekuler, tidak semua lagu sekuler itu tidak boleh dinyanyikan. Kalau itu mengenai cinta, karena cinta memang ciptaan Allah, ya dinyanyikan. Atau mungkin lagu itu memuat sebuah kisah. Ya, kisah yang juga pasti merupakan bagian hidup dari manusia. Tidak keliru, itulah realitas. Jawaban saya, Tuhan memberkati. Dari ibu rumah tangga usia 43 tahun menikah. Simalungun Sari Budolok. Saya mau izin angkat lagu Bapak Pendeta yang berjudul Pulang. Dalam bahasa daerah Simalungun, mohon izinnya. Jempol 2 dan kalau boleh jempol 3. Silahkan diterjemahkan. Nanti kalau sudah kirim ke kami, biar kami juga ikut menyanyikan. Ya, siapa tahu nanti di Batak bermazmur bisa. Ya. Oke. Selanjutnya pria usia 41 tahun menikah 3 anak sopir di perusahaan swasta. Salam Pak Eras. Saya mengenal Bapak melalui kakak saya yang tinggal di Belanda. Dia sudah mengikuti Pak Eras selama 7 tahun. Dia murah hati dan peduli kepada sanak saudaranya. Saya bersyukur punya kakak seperti dia. Dia menyarankan saya untuk mengikuti Pak Eras dan baru-baru ini saya mulai mendengar khotbah-khotbah Pak Eras dan ABAM. Saya senang ketika mendengar khotbah Bapak dan pernah juga saya sampai menangis karena menyentuh hati saya. Ajaran Pak Eras untuk hidup berkenan di hadapan Allah menurut saya adalah ajaran yang baik. Saya juga sudah beribadah minggu di gereja GSKI Rehoboth yang ada di Medan dan saya ingin terus beribadah di sana. Tolong bimbing saya Pak Eras, saya orang berdosa, saya orang yang rapuh, saya sering berpindah-pindah gereja, bahkan saya pernah ikut saksi Yehova.
Saya selalu melihat sisi yang nggak baik dari ajaran gereja dan tingkah laku orang-orang yang ada di gereja. Itu yang membuat saya sering tersandung. Apa yang harus saya lakukan untuk merubah ini, Pak? Saya mau bertobat dan saya mau dipulihkan. Banyak sekali dosa-dosa yang telah kuperbuat selama ini, yang belum bisa saya sampai sekarang ini, yang belum bisa saya tinggalkan mungkinnya. Saya orang yang gampang tersinggung, gampang emosi, dan gampang stres. Saya perlu orang yang bisa membimbing saya. Ekonomi keluarga kami dalam keadaan tidak baik, saya tulang punggung keluarga, istri saya tidak bekerja, kami kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak kami. Istri saya seorang saksi Yehova. Aku ingin keluarga kami bersatu, Pak Eras. Tolong bantu saya. Saya ingin membawa keluarga saya untuk beribadah di GSKI Rehoboth. Saya tahu ini tidak gampang. Saya mohon doa bimbingan Pak Eras. Oke. Yang pertama, hidup kamu harus berubah. Kamu akan membawa istrimu mengenal kebenaran kalau kamu mengenakan kebenaran. Kamu menjadi saksi kebenaran bukan dengan perkataan, bukan dengan perdebatan, tapi dengan perilaku. Ketika perilaku kamu berubah, istrimu akan dapat membuktikan kebenaran ajaran yang kamu ikuti. Jadi kalau kamu gampang tersinggung, gampang emosi, gampang stres, ini penyakit jiwa yang bisa membawa orang ke api kekal. Kamu harus tanggulangi. Tidak semua penyakit dapat sembuh dengan mudah. Penyakit fisik maksudnya. Penyakit jiwa juga. Kamu harus bergumul dan Roh Kudus akan pimpin. Kamu ikuti terus khotbah saya. Doa bersama saya, kamu akan mengalami perubahan. Seperti yang dialami oleh banyak orang di dalam kesaksiannya dengan mengikuti suara kebenaran. Berubah. Oke, Tuhan memberkati, selamat datang. Dari pria usia 23 tahun belum menikah, Sabu Raijua, ini satu tempat ini. Salum, bagaimana cara melepaskan diri dari kebiasaan buruk? Kebiasaan buruk itu bisa kita hentikan atau kita lepaskan melalui perubahan rutinitas. Rutinitas hidupmu harus kamu ubah. Yang tadinya bangun siang, bangunlah pagi dan berdoa. Yang biasanya bergaul dengan teman-teman tertentu, kamu jauhi pertemanan tertentu yang tidak membuat kamu takut akan Allah. Ya, yang tadinya membaca buku-buku yang tidak bermutu, bacalah buku rohani. Yang tadinya nonton film dan berbagai tayangan di gadget yang tidak membangun iman, skip dan buang itu dan mulailah mendengarkan khotbah. Miliki doa pribadi, ini juga rutinitas baru dan doa bersama kami setiap pagi jam 5. 100% kamu akan berubah. Amin. Pria usia 56 tahun sudah menikah di Bintaro Jaya. Salum, apakah perempuan itu yang diperdaya oleh ular itu berdosa? Kejadian pasal 3 ayat 13b. Apakah perempuan itu yang diperdaya oleh ular itu berdosa? Ya tentu berdosa. Tentu berdosa. Tetapi yang saya mau ajak untuk diperhatikan itu, ya, Kejadian pasal 1, 13. Kejadian pasal 3 ya maaf. Kejadian pasal 3 ayat 13b. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular yang memperdaya aku maka ku makan. Oke. Ini seringkali orang melupakan ya. Ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6.
perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu perempuan itu mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi Hawa tidak sendiri. Suaminya bersama-sama dengan dia. Jadi kita tidak boleh menyalahkan wanita sendiri. Sering ya orang berkata ini gara-gara Hawa. Loh, Hawa yang hanya menjadi juru bicara. Suaminya setuju. Kalau suami tidak setuju, suaminya akan mencegah. Jadi Hawa hanya menjadi juru bicara. Jadi Adam ada bersama-sama dengan dia. Jadi jangan orang ya menilai bahwa Hawa berbuat dosa sendirian. Enggak sendirian. Adam bersama-sama dengan dia. Ya seringkali orang seringkali orang memandang bahwa Hawa sendirian. Ya, dulu waktu saya sekolah minggu juga ada Hawa yang mengambil sendirian, Adam sedang tidur. Lalu Adam dibangunkan Hawa lalu diberi buah. Yang dulu bayangan saya waktu kecil buah apel. Bukan begitu ya. Bersama-sama. Demikian firman Tuhan mengatakan ya. Bersama-sama with who was with her, ya. Husband who was with her. Jadi bersama dengan dia. Ya. Dalam bahasa Ibrani ada kata im, ya. With. Ya. Oke. Bersama-sama. Oke. Selanjutnya. Dari pria usia 47 tahun, Pak Pendeta Salomon Pencerahan. Saya sudah menikah 19 tahun dengan mempunyai 2 anak cewek. Saya dulu menikah dengan seorang janda yang suaminya masih hidup sekarang. Saat ini saya baru menyadari bahwa pernikahan dengan janda yang bersuami tidak benar. Apa yang harus saya lakukan? Sudah menikah 19 tahun, 2 anak cewek. Yang kamu lakukan minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang pernah kamu perbuat. Sekarang jalani pernikahan dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Firman Tuhan mengatakan memang tidak boleh cerai kecuali karena zina, pornos. Dan siapa yang menikahi wanita itu berarti moikos, bukan pornos. Moikos. Jadi memang perkawinan Anda tidak ideal, tapi bukan berarti tidak bisa dipulihkan. Jadi kemungkinan saudara bisa kembali memulihkan kehidupan rumah tangga yang baik. Yang saya pahami pornos itu ketidaksetiaan sampai tingkat merusak. Ketidaksetiaan sampai merusak hakikat perkawinan, tidak bisa diperbaiki lagi. Moikos bisa diperbaiki, barangkali ada unsur itu. Tapi yang penting di sini kamu dapat pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Tuhan berkati. Dari wanita usia 52 tahun sudah menikah 1 anak. Saya mengenal khotbah Pak Eras lewat YouTube 2021. Dari situ saya merasa sangat diberkati dan diubahkan karakter pribadi saya. Saya bekerja di Singapura, setiap saya kirim uang ke suami bilang kasih orang tua sekian, tapi suami bilang kumpulin uang kamu, anak orang tua bukan kamu saja. Jawab suami, saya terus terang nggak happy Pak. Terus uang buat orang tua saya kirimkan sendiri lewat kakak saya Pak. Pertanyaan saya, apa saya salah nggak jujur sama suami? Suamimu tidak boleh memperbudak kamu begitu rupa. Yang kerja kamu.
Kamu memiliki hak membagi uang ke orang tua. Suka atau tidak suka kamu harus lakukan. Dan itu memberi pelajaran untuk suami bahwa anak harus mengabdi kepada orang tua. Kalau orang tua dia juga perlu dikirimi uang, dia suruh kerja. Bukan uang kamu saja. Sekali-kali kamu memberi uang kepada mertua, boleh. Tetapi kalau untuk suami, maksud saya untuk orang tua kandungmu, wajib, mesti, kudu. Untuk mertua mungkin kamu bisa kirim sesekali. Suruh suamimu bekerja. Nah, jika suamimu tidak bisa mengerti, kamu punya hak untuk diam. Bukan menipu, bukan tidak jujur. Kamu punya hak diam mengirimkan uang untuk orang tua. Oke, saya kira itu jawaban saya. Dari wanita usia 20 tahun mahasiswi. Pak, selama kuliah banyak sekali teman-teman yang selalu bertanya kepada saya seputar tugas kuliah. Biasanya saya membantu mereka jika mereka kurang mengerti akan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Namun akhir-akhir ini mereka tidak lagi bertanya bagaimana cara penyelesaian dari tugas kuliah mereka. Jadi meminta jawaban tugas-tugas saya, Pak. Saya orang tidak enakan jika menolak membantu mereka, namun tidak selalu memberikan tugas saya karena kadang dosen berpesan agar tidak saling bekerja sama ataupun memiliki jawaban yang sama. Sesekali saya mengubah hasil tugas saya dengan menggunakan teori lain yang berkaitan dengan materi agar jawabannya tidak sama persis. Kemudian jawaban tersebut akan saya kasih kepada teman saya yang meminta jawaban tugas saya, Pak. Kalau tidak saya kasih, saya takut mereka tidak mau berteman dengan saya lagi. Jujur, Pak, saya capek menghadapi mereka. Mereka tipikal yang seenak-enaknya meminta tugas dari saya, padahal itu sudah tugas rutinitas. Tidak hal yang baru lagi. Seminggu yang lalu kami juga melakukan ujian tengah semester secara daring. Tidak ada takutnya, Pak, mereka meminta jawaban ujian padahal sudah jelas-jelas ada peraturan tidak boleh bekerja sama. Kalau saya melanggar hal tersebut, hasil ujian saya didiskualifikasi. Mereka mengabaikan aturan dari dosen dan terus-terusan meminta jawaban dari saya. Saya tidak tahan lagi, Pak, jadi akhir-akhir ini saya jadi berdosa, berbohong pada mereka. Saya katakan bahwa aku belum tahu jawaban tersebut. Saya jadi kepikiran terus jika aku berbohong kepada mereka, saya merasa bersalah dan berdosa kepada mereka, kepada Tuhan. Apa tindakan saya? Tindakan kamu harus punya integritas. Kamu orang baik, tidak enakan, tidak bisa menjawab tidak. Tapi kalau kamu sudah bias, kalau kamu membiasakan menjawab tidak, nanti kamu akan terbiasa. Kamu harus keluar dari belenggu ini. Kamu harus katakan kepada mereka, aku bersedia membimbing kamu sampai kamu bisa menyelesaikan. Kamu sendiri bisa menyelesaikan. Tapi kalau aku memberi jawaban, aku menipu guru, aku mengkhianati orang tuamu, dan membuat kamu bodoh. Aku juga bisa didiskualifikasi, dan aku berarti mengkhianati orang tuaku. Kamu jawab itu, dan kamu harus rela kehilangan mereka. Kalau jawaban saya lebih tegas, kamu harus kehilangan mereka. Jangan bergaul dengan saenak-enak dewe ngono loh. Saenak-enaknya sendiri, begitu loh. Jangan bergaul dengan orang yang saenak-enaknya sendiri. Kamu harus berani berkata tidak mulai sekarang. Kamu nanti akan terbiasa mengatakan tidak dan kamu jadi terhormat. Walaupun kamu dibenci dan dihina, tapi kamu akan terhormat. Kamu harus berkata tidak dan jangan lakukan karena itu dosa. Dosa terhadap banyak pihak. Oke, cukup. Sekarang ibu rumah tangga usia 32 tahun. Selama saya mengikuti ajaran Pak Eras dan mengalami beberapa pengalaman hidup yang membuat Tuhan semakin nyata dalam hidup saya, karakter saya banyak berubah, Pak, walaupun terkadang sesekali masih terjatuh dalam dosa. Tapi saya berusaha setiap harinya berjuang supaya hidup layak di hadapan Tuhan. Hanya saja saya ada permasalahan emosional. Saya bukan tipe orang yang penyabar, tapi saya berusaha belajar bersabar dalam beberapa hal. Belajar menerima bahwa semuanya adalah kehendak Allah
Dan biarlah apa yang saya lakukan untuk Allah saja. Jadi saya banyak mengorbankan perasaan dan ego saya. Sampai terkadang saya jadi merasa lelah, merasa jadi ingin menjadi orang egois, melakukan apa yang saya mau. Tapi pada kenyataannya hal itu sulit dilakukan karena saya tipe orang tidak enakan dan tidak tegaan. Kalau orang berbuat jahat pada saya, rasanya saya mau membalas. Ada skenario di pikiran saya, tapi pada kenyataannya nggak bisa, Pak. Karena rasa nggak tega saya dan saya jadinya stres sendiri dan lelah sendiri, seakan-akan harus menerima perlakuan tidak mengenakan dari orang, tetapi selalu memikirkan perasaan Allah dalam kehidupan saya. Maksud saya adalah dalam mengikuti jalan Tuhan ini, pribadi saya banyak diubahkan, tapi alam bawah sadar saya seperti stres, Pak, dalam menjalaninya. Karena kalau mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan berat banget, Pak. Dan saya juga tipe orang sensitif dan perasa. Saya belajar untuk lebih cuek, memulai sortir pikiran saya sebisa mungkin, tapi saya gampang terluka karena jiwa saya sensitif. Saya sering menahan diri saya untuk egois, semua hal memikirkan perasaan Tuhan. Tapi di satu sisi mental saya jadi lelah, Pak. Dan karena menahan banyak hal, kadang bisa kena satu waktu saya jadi uring-uringan, moodnya nggak bagus tanpa sebab, Pak. Saya ingin bertanya kepada Bapak bagaimana cara fokus menjalankan seluruh kehendak Tuhan, tapi tidak stres, tidak burn out, karena berkorban untuk banyak hal di sekitar. Pengalamanmu juga pengalaman saya. Sama. Jadi kita sementara menuruti kehendak Tuhan, tapi hati kita sebenarnya menolak. Kita dikhianati, kita dilukai, kita difitnah, nama kita dirusak habis-habisan. Waduh, hancur benar. Kita berkata ya sudah. Tapi sakit kita. Nah, di sini kita perlu proses untuk mengobati, menyembuhkan luka diri sendiri. Itu kita alami. Nah, caranya adalah kita harus menambah firman untuk membangun konstruksi berpikir kita. Hidup ini singkat. Kita akan pulang ke rumah kekal. Setiap orang menghadapi pengadilan. Setiap yang ditabur pasti dituai. Itu akan menyembuhkan kita. Ya, orang menyakiti kita, kita berkata ya sudah. Kita berkata sudah, Tuhan tidak berkata sudah. Akan diperkarakan oleh Tuhan perbuatan salah orang. Atau kalau kita yang salah, Tuhan akan memperkarakannya. Jadi membangun konstruksi berpikir yang benar melalui firman Tuhan, dan tentu saya menghimbau kamu untuk mendengarkan khotbah saya dengan tekun. Yang kedua doa. Waduh, doa itu menyembuhkan. Doa pribadi itu menyembuhkan. Doa pribadi, doa bersama-sama itu menyembuhkan. Yang ketiga, miliki teman seiman yang bisa diajak bersama, berbicara tentang Tuhan, berbagi hidup. Itu akan menyembuhkan. Saling mengasihi. Dan yang terakhir, ini hebat. Layani sesama. Ketika engkau membebat luka orang, ketika engkau menolong sesama yang kekurangan, kamu telah ternyata mendapatkan kesembuhan dari luka-luka batinmu. Ya, selamat berjuang, Tuhan memberkati, and we love you. Amin. Dari pria usia 34 tahun, Pondok Ungu, Bekasi. Saya ada keluhan terhadap anak saya yang jarang ke gereja dan milih dengan motornya dan selalu menyempatkan terus bahwa dia anak motor. Apa yang harus saya lakukan? Wow, ini berat. Usiamu 34 tahun, anakmu ini pasti masih sangat remaja. Jangan-jangan anakmu mestinya belum boleh pakai motor, belum punya SIM. Di bawah umur 17 tahun. Pasti. Kamu salah kalau sudah memberikan motor kepada anak yang belum waktunya.
Saya sudah melihat nyata-nyata anak-anak di bawah umur 17 tahun yang kecelakaan dan akhirnya cacat bahkan meninggal. Sekarang kamu harus menebus kesalahanmu dengan cara kamu harus berubah dalam karakter, watak, sifat. Minta hikmat, marifat dari Tuhan untuk menghadapi anak ini. Buat pendekatan kepada anak as a friend, sebagai teman, bukan sebagai bapak dengan rotan, tapi sebagai sahabat yang menemani dia. Juga dalam bermotor, kamu temani dia. Agar dia tidak terbawa oleh arus sahabat-sahabatnya. Jika mungkin, hentikan kegiatannya naik motor dengan alasan apapun. Alasan SIM misalnya, alasan motor, kalau dia motornya rusak, jangan diperbaiki. Terus terang, ini rumit. Tetapi kalau kamu sungguh-sungguh mencari Tuhan, watak karaktermu diubah, Tuhan memberi kamu hikmat untuk menyelesaikan masalah ini. Tuhan yang akan menyelesaikan masalah ini. Oke. Tuhan memberkati kamu. Sekarang dari dokter usia 56 tahun memiliki gelar master juga. Salum, kalau boleh saya dapatkan partitur lagu pulang ciptaan Pak Erastus. Oke. Nanti dikirim ada partiturnya ya. Ada kan? Partiturnya ada. Ada. Dari Bapak Dr. Daniel Sianturi, Master Kesehatan. Baik Pak Daniel, kita akan kirimkan ke Bapak ya. Mungkin partiturnya dalam bentuk ini, ada not balok, ada not angkang, salah. Oke, nanti dikirim. Jangan lupa ya. Ini saya suruh staf saya untuk nggak lupa. Ya. Oke, dari pria usia 17 tahun, pelajar Surabaya. Salam Om Eras, sebelumnya saya izin bertanya bagaimana cara kita agar bisa sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan benar sebagaimana Tuhan mencintai kita. Karena terkadang manusia mencintai Tuhan karena ingin masuk surga, ingin sukses, kaya, diberkati, yang dimana biasanya cintanya dengan motivasi-motivasi tertentu. Tidak akan bertahan lama. Wow, keren ya. Ini namanya Matthew 17 years ya. 17 ya. Udah 17. Umurnya masih 17 ya. Aduh, luar biasa nak. Umurmu masih 17, pertanyaanmu berkualitas. Betul, berkualitas. Bagaimana memiliki hati yang mencintai Tuhan? Saya senang sekali dengan pertanyaan ini karena salah satu jawaban yang saya sering kemukakan kepada orang, ya ketika orang tanya bagaimana Pak Eras bisa menjadi seperti hari ini, jawaban saya mencintai Tuhan. Caranya begini, kamu setia ikut Tuhan. Karena cinta kepada Tuhan tidak bisa kita rapel, kita borong, instan lalu kuat. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita makin mengerti firman, ketika kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, nah di situ bertumbuh cinta kita kepada Tuhan. Jadi perjumpaan dengan dalam nalar dengan firman ya. Maka tiap hari harus mendengar firman ya. Perjumpaan dengan Tuhan dalam doa itu ada pengalaman yang sifatnya di luar pikiran kita atau adikodrati atau supranatural. Kita akan terikat dengan Tuhan sampai kita mencintai Dia bukan karena apapun, tanpa alasan apapun, hanya satu saja, aku cinta Tuhan. Nah itu cinta ini misteri ya, seperti seorang wanita mencintai pria. Walaupun pria itu miskin bahkan jelek rupa, tapi cinta. Nah itu misteri. Apalagi untuk Tuhan yang segalanya. Yang indah, yang mulia, yang agung. Matthew, selamat berjuang ya. Isi pikiranmu dengan kebenaran firman. Miliki pengalaman dengan Tuhan dalam doa. Dan pengalaman dengan Tuhan setiap hari kamu akan melihat kehadiran Tuhan dalam pengalamanmu.
Nanti kalau kamu seumur saya, wow, kamu jadi orang saleh yang luar biasa kalau kamu menjalani hidup dengan benar. Tapi kalau kamu sudah seusia saya waktu itu, saya tentu sudah ada di surga. Oke, saya kira cukup di episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.